Di satu tim, di tengah jalan kalau sudah satu pelatih ini dia tuntun sudah baik, ada yang masuk pasti dia rubah dengan sistemnya lagi. Itu adalah informasi terbaru buat saya ya, karena saya tidak tahu, selama ini tuh saya pikir kayak, ini pemain ini harus main sampai menit terakhir kan, Ya. tapi ternyata setiap pemain tuh punya apa ya, da- batas kan? Dia punya data memang sudah ada di pelatih, jadi tes fisik, datanya sudah Ini kalau ada. dibilang ini namanya rahasia dapur. Karena orang yang tidak mengerti bola jadinya tahu kalau ternyata harus diberitahu supaya masyarakat juga yang Paham, nonton makanya- jangan asal teriak-teriak saja. Terus saya merasa tersinggung Pemain nih. berjuang harus diberi support terus. Iya, saya agak merasa tersinggung. Karena kemarin saya juga langsung kayak, itu bisa gol itu harusnya bisa. Halo Sobat Noken, apa kabar? Semoga kalian semua yang nonton saat ini tetap sehat dan luar biasa. Dan kali ini, spesial hari ini kita kedatangan seseorang yang kalau bisa saya katakan dikenal oleh masyarakat Papua, terutama pencinta sepak bola. Karena pemain ya yang dulu pernah bermain di salah satu tim kebanggaan Papua yaitu Persipura Jayapura dan juga pernah main di sepak bola nasional. Salah satu pemain ini juga tentu membanggakan Papua dan juga Indonesia lewat keringat, gol dan dedikasinya dalam sepak bola. Langsung saja kita sambut ada Kakak Ortisan Salosa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Halo Kakak Ortis. Hai, Bagaimana salam. kabarnya? Boleh salam dulu Kak. Saya adalah salah satu yang baru Siap. bergabung menjadi supporter Persipura. Senang sekali, puji Tuhan. Kabarnya baik Kakak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Dilihat-lihat ini dari bajunya Kak Ortis nih ya, sudah Siap. terlihat sekali mendukung negara mana Kak? Argentina Argentina. Itu sudah dari kecil atau Dari baru kecil. besar sejak jadi pemain dulu baru pilih? dari kecil. Dari kecil sudah pilih Argentina. negara Argentina. Langsung saja ya, karena ketemu melihat Kakak punya baju terus sekarang kayak baju yang Jerman. Kalau dengar Piala Dunia, apa memori yang terlintas dan sejauh mana sebenarnya mimpi Piala Dunia untuk Kakak sendiri? Siap. Baik, kalau dari saya memorinya waktu kecil sejak nonton Piala Dunia itu di tahun 1986 Oh, saya belum lahir itu. pas Argentina juara, itu zamannya Maradona. Maradona ya. Dan itu kebetulan tahun yang Piala Dunia ini TVRI, dan di zaman itu saya nonton di masa TVRI Berarti dan momennya sama ya? siap, dan masih televisi warna hitam putih. Masih hitam Ya, putih benar. ya, belum berwarna, Belum. tapi masih tetap TVRI yang Ya, siarkan. masih. Menarik saya terus sejauh mana pas melihat itu tuh, apakah kan dari kecil tuh Kak Ya. Ortis bilang nonton Piala Dunia, Siap. apakah dari situ langsung kayaknya saya mau jadi pemain bola deh? Ya, itu memang udah, karena memang dari keturunan juga ada, ditambah motivasi nonton Piala Dunia ini ya, sampai bermain di klub dan timnas, inginnya melangkah ke sana. Tapi mimpi itu belum tercapai. Ya mungkin nanti di anak-anak saya, mudah-mudahan ada yang bisa ikut Piala Dunia. Amin supaya semakin banyak ya kita punya Siap. pemain sepak bola. Ya. Jadi pada saat nonton Piala Dunia itu siapa pemain yang paling Kakak sukai gitu? Pemain favorit dari tim kebanggaan Itu Diego Maradona saat itu. saat itu ya? Ya. Kenapa itu Kak? Sebagai pemain Persipura saat ini ketika waktu jadi pemain tuh kayaknya dia bagusnya di sini nih, makanya bisa menjadi satu favorit. Diego Maradona mempunyai banyak kelebihan yang mungkin kita susah untuk tiru, dan itu menjadi motivasi buat. Oh, dilihat ya, Iya. kalau cara main gini nih mantap Iya. nih. Tapi bagus ya, waktu masih kecil tapi sudah melihat itu sebagai sesuatu Siap. keseriusan dan ingin mencoba menjadi Mencoba. pemain sepak Iya. bola. Terus oh iya Kak, sebagai pemain yang lahir besar nih di Papua, seberapa besar mimpi Kakak bermain di level dunia? Ya, mimpi saya waktu itu inginnya memang mau melangkah lebih jauh, tapi ya memang Tuhan sudah atur sampai di sini ya. Makanya Iya. tadi saya bilang mimpi itu mungkin nanti ke Betul. salah satu Oh, anak oke. saya yang lagi di PFA. Tapi pas usia berapa Kakak
macam join mungkin misalnya sekolah sepak bola atau saat usia berapa tuh memilih oke saya kayaknya mau jadi pemain bola, pemain sepak bola nih. Sudah dari SMP sudah. SMP ya, Iya. sudah tahu Sudah minat ini bermain, kemana ya, ya. arah-arah mana. Sudah. Jadi itu biasanya latihan terus atau Iya, latihan di klub di Sorong, apa tuh nama klubnya Kak? Putra Yohan. Putra Yohan. Iya. Jadi mulai dari SMP tuh. Iya, dari SMP udah. Cara bagi waktunya bagaimana Kak? Kan SMP nih, kita sekolah nih. Iya. Waktu SMP nih, saya pulang dari sekolah, saya pulang ke rumah. Kalau Kakak waktu itu cara bagi waktu biar dan sudah bisa fokus tuh soalnya. Sudah bisa bagi waktunya kan pulang, istirahat kalau Lapor mama dulu, lapor bapak dulu. langsung ke lapangan latihan lagi. Latihan itu sampai jam berapa Kak? Itu sampai jam 6 paling. Sampai jam 6? Iya. So gelap. Mas, tapi jam 6 tuh, waktu zaman itu masih terang-terang sekali ya? Sorong kalau jam 6 masih terang. Sunset bagus di Iya. Sorong ya. Kakak, momen apa yang paling membentuk mental juara kakak sebagai pemain? Ini dari masa kecil sudah lihat pemain-pemain internasional dan apa yang menurut kakak paling penting momen dalam menciptakan mental juara? Ya, kalau masalah itu saya kira kita sebagai pemain profesional itu kita harus disiplin, Disiplin. giat berlatih, dan kita mendengar arahan yang pelatih berikan. Saya kira itu jadi momentum buat kita. Dan yang terakhir, jangan kita lupa andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Mental juaranya harus disiplin. Siap. Terbangunnya karena disiplin Iya, itu disiplin. ya. Sama rajin berlatih. Iya. Terus dengar apa yang pelatih Arahkan. katakan dan Iya. arahkan ya. Iya. Menurut kakak pada saat kayak ada tidak momen yang pelatih katakan terus sepertinya itu jadi tantangan baru untuk kakak? Saya kira itu awal-awalnya mungkin kita rasa tidak terbiasa, tapi Iya. kalau dicoba pasti nanti terbiasa. Tapi dari waktu awal gabung di Putra Yohan ya, Iya. itu bermainnya di sisi mana nih? Aduh saya nih kalau dilihat nih ada yang striker, saya tahu saya ya ada striker, Ya, kalau memang gelandang, bertahan. awalnya dulu memang saya striker, Oh iya, sampai di klub PPLP, iya. terus ke PON 14 kan saya top skor Papua. Tepuk tangan dulu, dibantu tim kreatif kita. Top skor ya, Ya, itu tahun berapa kak? Itu 96. 96, masih saya belum lahir juga Ya. kakak. Dan melangkah ke Makassar, di situ ada kakak almarhum Ishak Fatari. Ya, Nah, di situ posisinya sama. sama-sama striker. Ya, disitulah saya mengalah untuk pindah bermain di sayap. Oh, Karena waktu itu kakak dia yang bawa saya ke Makassar. berarti sudah ada beberapa posisi yang pernah kakak Ortisan rasa ya di striker, kemudian di sayap. Nah, menurut kakak tuh apa sih sebenarnya yang menjadi sesuatu momen berat dan itu mental juara harus ada dalam Iya. posisi bermain? Kalau masalah posisi di bermain bola sekarang, kalau bersaing cuma satu posisi, Tidak bisa ya? kok kalah sudah itu. Jadi kau harus bermain 2 sampai 3 posisi. Walaupun cuma satu orang posisinya, maksudnya sorry, Orang. kakak harus bisa di beberapa Ya, posisi. harus bisa main di beberapa posisi. Oh. Waktu di Persipura, juara di Samarinda saya main stopper. Stop Jadi air tuh di semua bagian mana tuh kak? Di tengah. Di tengah ya. Jadi itu Orang harus, belakang sekali di tengah. jadi harus bisa di beberapa posisi sebagai. Harus. Nah ini catat nih pencinta sepak bola supaya lebih paham. Terus juga untuk pemain sepak bola yang baru mau bangkit ya, jangan lupa kalau kakak Ortisan bilang harus bisa di beberapa posisi, ya. pada saat pertandingan sepak Ya. bola itu. Iya kakak, saya juga mau tanya nih, pendapat tentang sepak bola Indonesia saat ini. Karena mengingat kakak sudah nonton bola lalu menjadi pemain, tentu tuh ada pandangan, gagasan yang kayaknya nih ini tentang sepak bola Indonesia seperti ini nih. Bagaimana pendapat kakak tentang kita punya sepak bola Indonesia saat ini? Ya baik, kalau menurut saya untuk sepak bola Indonesia saat ini sudah cukup modern. Cukup modern. Iya. Kenapa memangnya dengan kita punya dahulu ya? Ya, dahulu itu banyak aturan-aturan yang bertabrakan dengan peraturan yang ada. Oh, Kalau sekarang kan kita tidak bisa macam-macam, ada VAR. VAR. VAR dia bisa atasi itu. Oh, oke. Jadi pada saat pertandingan, Iya. kemudian ada sesuatu yang Ada keperluan yang untuk dicek Kesalahan apakah yang ini. sudah terjadi bisa dicek ulang. Oh, Kalau tuh dulu tidak. sudah. Yang Jadi itu kalau sudah kemungkinan besar dulu kalau wasit tidak lihat itu sebagai pelanggaran tidak bisa. tidak bisa. Kayak kemarin gol Sleman. Iya, Kalau dulu pasti gol. karena tidak terlihat Karena oleh berarti tidak ada- sudah ikut iya, perkembangan ya. iya. Jadi makanya kakak bilang lebih modern. Lebih modern. Menarik sekali ya.
Saya baru tahu loh, sebagai orang yang saat ini lagi rutin nonton sepak bola, sudah berapa kali sih saya sebenarnya, saya sekarang rajin nonton bola. Supaya Siap. nanti mungkin sapu anak bisa jadi pemain sepak bola. Amin, amin. Kakak berdoa dulu, amin. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Kita punya tim kreatif nih agak loyo-loyo ya. Dan pada saat bermain dengan beberapa posisi, mana posisi yang menurut kakak ini tekanannya nih lebih besar nih menurut saya? Kalau di pribadi Iya. atau semua pemain itu, Aha. setiap semua posisi itu harus nyaman. Karena di saat nanti ada teman yang tidak bisa tampil, kita bisa di situ ya kita menutupi tempat itu. Tidak Makanya ada tuh, spesial tempat yang buat makanya satu pemain. gunanya harus bisa di beberapa Ya. posisi. Harus bisa. Dan semuanya punya tekanan yang sama, pressure yang sama Ya. untuk, oh ini harus nih. Kalau pressure itu datang di saat bermain kan harus supporter apa, Iya, kita iya, harus iya. kuat di situ. Itu menarik loh menurut saya. Siap. Karena susah untuk bisa di beberapa posisi itu lumayan sulit. Dan apa satu hal yang paling krusial yang harus dibenahi kalau Indonesia ini mau ke level dunia? Ya, yang saya perhatikan saat ini PSSI ini tidak puas dengan satu pelatih di tengah jalan. Menurut saya itu Sintayong itu yang paling baik sudah. Dia bisa ubah pemain punya pola bermain apa, tiba-tiba di tengah jalan diganti. Dan ini yang kendala besar buat kita. Dan itu yang bisa menurut kakak yang sebagai pemain kemudian Ya. melihat sekarang sudah, oh ini satu hal yang perlu. Benar, karena di satu tim di tengah jalan kalau sudah satu pelatih ini dia tuntun sudah baik, ada yang masuk pasti dia rubah dengan sistemnya lagi. Dan kemungkinan besar Ya, terombak pasti semua. terombak. Dan itu menurut kakak mengganggu tidak untuk Sangat mengganggu. pemain? Sangat mengganggu. Kenapa itu bisa mengganggu? Karena di saat di Sintayong dia tahu Iya. karakter pemain ini dan 11 tim utama yang dia punya sudah ada. Tapi tiba-tiba yang ini masuk, Wah, dia melihat permainan di latihan, ini punya dia lagi. Jadi karena akhirnya pandangan setiap pelatih berbeda. beda. Menarik sekali kak. Karena kalau misalnya pelatih sudah punya strategi ya, Merangkap tim, ya, bahasanya merangkap tuh tim. kak, ya strategi kemudian berganti dan Ganti itu lagi bisa pasti, kemungkinan. ya. Dan itu juga Betul, berdampak menurut berpengaruh. kakak kepada pemain ya. Sangat. Penting tidak kak kalau menurut kakak sebagai seorang pelatih, karena tadi kita bahas pelatih untuk bisa mengenal secara individu setiap pemain. Itu harus. Kalau sepengalamannya kakak saat bergabung dalam tim sepak bola itu, menurut kakak apa yang paling momennya tuh pas sekali ketika pelatih mulai mengenal kakak sebagai seorang pemain sepak bola? Dia kan tiap hari sama kita di lapangan, ada waktu pasti ngobrol, dipanggil kita untuk cerita-cerita. Saya kira dari situ dia bisa paham, mulai paham karakter pemain. karakter kita di latihan, aktivitas kita sehari-hari pasti dia tahu. Jadi bisa dikatakan pelatih tuh orang tua. Orang tua kedua buat kita. Orang tua kedua buat para pemain Siap. sepak bola. Saat di tim itu dia jadi orang tua buat kita. Dan itu adalah, makanya tadi kakak sudah sebut toh, kalau mau punya mental juara harus disiplin, rajin, sama harus dengar orang tua adalah pelatih juga pada saat bermain ya. Dan selain skill, tadi ada beberapa yang kakak sudah sebutkan ya. Dan tidak lupa juga kalau latihan, otomatis ada kemampuan yang terasah. Ya. Selain skill, apalagi yang harus dibentuk menjadi pemain profesional? Kira fisik, Fisik ya? fisik kita jangan di saat latihan cuma kita taktik apa ikut latihan teknik, tapi di latihan sudah ada fisik, kalau kita rasa kurang kita tambah sendiri. Nah itu tuh maksudnya penilaiannya yang kakak maksud fisik kurang ini seperti apa? Kuat lari kah? Atau Daya tahan. Daya tahan tubuh? Ya, daya tahan kita. Di main 2 kali 45 tuh, Iya? kok bisa sampai di berapa menit. Oh begitu ya? Itu kan ada pelatih fisiknya juga, nanti dia bisa tahu. Jadi setiap tim sepak bola tuh ada pelatih fisik? Ada, Dan beliau tahu dia untuk tahu. Setiap ini pemain kuat. ini dia bermain sampai di menit kuatnya ini. sampai menit berapa? Ya, seperti itu. Itu adalah informasi terbaru buat saya ya, karena saya tidak tahu, oh selama ini tuh saya pikir kayak, ini pemain ini harus main sampai menit terakhir kan? Tapi ternyata setiap pemain tuh punya apa ya, batas kah? Dia punya data memang sudah ada di pelatih, jadi Oh, tes fisik, datanya sudah. Ini kalau dibilang ini namanya rahasia dapur. Karena orang yang tidak mengerti bola jadinya tahu kalau ternyata harus ada pelatih harus fisik. diberitahu supaya masyarakat juga
Yang Paham, nonton makanya- jangan asal teriak-teriak saja. Aduh, saya merasa tersinggung Pemain nih. berjuang harus diberi support terus. Iya, saya agak merasa tersinggung nih Kak. Karena kemarin saya juga nonton kayak, itu bisa gol itu harusnya bisa itu. Dan menarik sekali kalau tadi Sobat Noken dengar kalau kakak dulu pernah bermain di Persipura Jayapura dan juga jadi pemain sepak bola nasional, main di timnas. Nah, Ada saya berapa penasaran. klub juga. Berapa klub juga? Awalnya saya dari Makassar, PSM. PSM Ya, Makassar. Saya 7 tahun di sana. 7 tahun main di Siap. ngeri. Juara pas mungkin baru lahir tahun 2000. Demikian, siap. Juara di situ. Hormat, Siap. punten bos ya. Dan pada saat, jadi berapa klub itu kakak main? Persija, Persija. Persija, final sama Persipura 2005. Itu perasaannya gimana sih kak? Main dulu dong Subaya. Main dulu. Selesai baru saudara. Oh pas dalam lapangan sabar. Musuh. Ini kompetisi jadi, oke. Ini lawan ini ya. Terakhir Arema baru balik ke sini. Balik ke Persipura, kemudian di tahun berapa kakak masuk ke membela tim sepak bola Indonesia? Timnas 2004. Berapa kali tapi kabur, sering kabur. Oke, di 2004 itu. 2004 sama-sama Boas pas mulai muncul. Oke. Piala Tiger. 2004 itu saya usia 4 tahun dan saya kayaknya sepertinya belum nonton bola itu ya. Dan bagaimana pada saat, kan itu dari beberapa tim yang akhirnya jadi satu tim kesatuan. Indonesia. Iya, benar. Bagaimana bangun chemistry antara, karena kalau menurut saya setiap pemain tuh punya ego masing-masing. Iya. Kalau kakak sendiri pada saat jadi salah satu pemain timnas. Ini satu, terima kasih buat pertanyaan ini. Tepuk tangan dulu, mas sama-sama kak, silakan dijawab. Karena dulu Indonesia Barat gap sendiri, Indonesia Timur gap sendiri. Oh jadi ada Indonesia batasan. Timur ya Makassar, Iya, iya. Manado, Kalimantan, Iya. Jawa Barat pun sudah dengan kita. Mereka anggap kan mereka orang Jawa jadi sendiri. Begitu ya? Ya, itu gap-gapnya kuat sekali. Oke. Waktu itu ya kita dari sini kita banyak. Oke, dalam tim 2004 Dalam kita itu? Indonesia Timur kuat juga. Jadi kita, itu masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Tapi Nah, sekarang apa saya yang lihat masalahnya itu, Kak? Masalahnya Gap itu. Ya, gap Jadi itu. mau bangun. Ya. Kalau Kayak Kakak kita, sendiri? kita sama-sama duduk, mereka jalan, mereka pakai bahasa Jawa. Oh, jadi Begitu. tidak mengerti ya Saya akhirnya. tidak tahu mungkin om bicara kita apa, kita tidak tahu, pen kakak tinggal. Jadi pada saat itu karena ada gap itu, Ya. kalau dari Kakak Ortisan sendiri melihat itu kan harus tetap, kalau menurut saya satu tim harus Ya, ada kita chemistry kan ya. Indonesia. Iya, harus ada Kita bukan chemistry. bisa lagi. Selain dengar apa yang diarahkan oleh pelatih, tentu pemain itu pasti punya Siap. aturan-aturan Pasti. bersama pemain gitu. Ada, Jadi pasti. pada saat itu ibu gimana kakak melawan atau langgar gap itu supaya ada chemistry dengan pemain lain? Ya, kita tetap anggap di luar itu yang di luar, tapi kalau di dalam tetap kita harus satu. Satu. Iya. Jadi pada Satu saat untuk kalau di merah luar putih. ada gap, tapi pada saat jadi satu Di tim, dalam, dan kita main buat negara, bukan buat nama pribadi, kampung kah. pernah tidak pada negara. saat main di sebelum akhirnya gabung dalam timnas, ada tidak tim lawan yang ketemunya sama-sama dalam timnas? Ada, itu pasti. Itu dari mana tuh kak? Itu tim Liga seluruh Indonesia nih kan di Yang menurut kakak kayaknya ini paling kuat nih waktu saya bertanding Iya. lawan tim ini nih paling ini. Dan ketemunya di satu tim. Iya. Itu kan egonya lumayan tinggi-tinggi tuh sama, kakak ya? sama ego semua. Cuma kan keputusan terakhir ada di pelatih siapa yang main dan tidak, kita harus terima. Menarik sekali ya di 2004 dan pada saat itu bermainnya di mana kakak di 2004 itu? Kita di Vietnam. Vietnam. Ya. Dan pada saat main di Vietnam 2004, terus di satu tahun 2004 ya. Iya, 2004. Kemudian main, habis itu saat itu Indonesia ada di posisi berapa itu kak? Kita sampai final baru kalah dari Singapura. Wih, sampai final. Makasih ya kak sudah membela tim kebanggaan Indonesia. Gak. Dan itu main sama kakak puade kandung. Siap. Bagaimana tuh kak? Senang. Karena kan biasanya kalau ada baku saudara itu ada chemistry, pembicaraan di luar Pasti. daripada. Nah itu pada saat itu kakak adakah perjanjian persaudaraan antara kakak dan kakak puade kakak bos? Tidak, pokoknya perintah aja, aku main depan saja, ada kakak di belakang. Ih gak ya, baku atur yang pas sekali karena kakak bos ada di bagian depan, Depan, kakak yang saya di jaga belakang, belakang. ya. Saat main itu berarti ada Ya. itu posisi apa tuh kak? Wing back kiri saya. Bek kiri. Kalau
saya baca-baca dia berita-berita nih, kalau kakak nih kaki yang paling kuat untuk tendang bola tuh kaki kanan atau kaki kiri yang paling dominan menurut kakak? Dua-dua. Dua-dua? Iya. Sama, satu keluarga nih kan punya kaki semua berfungsi dengan baik dan benar. Jadi kaki kiri dan kaki kanan, Kiri kanan. puji Tuhan sekali ya. Iya. Makanya itu selain dari anugerah sebenarnya yang Tuhan kasih, Amin, tapi benar. juga dilatih dengan kemampuan itu. Iya. Nah pada saat dalam menjadi timnas saat itu ya, apakah yang paling penting untuk punya mental juara, karena posisinya kakak bilang pada saat 2004 itu kakak dong ada di final juga. Karena itu deg-degan loh kak. Iya. Iya tuh. Itu kita sudah berjuang sampai di titik itu lawan Singapura. Lawan Singapura ya. Lawan Singapura, mereka tahu bahwa di situ kita punya satu orang ini yang hebat. Satu orang ini. Sudah dia hantam dia tidak bermain, ya sudah kita tidak ada harapan lagi. Saat itu yang dihantam siapa? Boas. Yang dihantam, ulang lagi kak. Boas babat keluar. Itu posisinya kakak Boas punya kaki Langsung ya? engkelnya tidak bisa Oh, ikut bermain di final. menarik. Dengan banyaknya aktivitas pada saat itu, punya memori banyak ini ya. Dan sekarang ada yang mau tes. Kita sebenarnya punya games yang disiapkan oleh kita punya tim kreatif, namanya Fast Goal. Nah di Fast Goal ini kak, aturannya kakak nanti boleh sebut tokoh atau negara, tapi jawabnya dalam durasi 3 detik. Kalau 3 detik itu dalam bola bisa tendang gol kan tidak kak? Karena pas gol, gol cepat tuh gitu. Jadi nanti kakak boleh sebut nama tokoh, atau jadi ketika dengar satu pertanyaan yang terlintas di kakak pikiran dan maksimal jawaban cepatnya harus 3 detik saja. Kakak siap? Siap. Anggaplah saya pelatih hari ini. Siap. Kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Bilang siap pelatih. Siap pelatih. Bunten tahu kak. Ya. Sebut satu tokoh kalau dengar kata ini. Persipura. Boas Solosa. Siap, Greg. Hormat, Greg. Timnas Indonesia. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Oke. Gol paling berkesan. Tendangan bebas waktu lawan Samarinda juara Juara. 2011. Persipura Samarinda. Pemain Indonesia masa depan. Dolphy Solosa. Dolphy Salosa. Dolphy itu siapa? Anak. Wah, gak. Dolphy harus nonton podcast ini. Dolphy harus nonton. Oke, kemudian ini nih negara. Siap. Kenapa kakak tertawa belum mulai ini? Baju sudah. Baju sudah kasih tunjuk. Sudah. Negara Piala Dunia. Argentina. Argentina. Terlihat sekali ya saudara-saudara, bisa dilihat Siap. dari bajunya. Kita berbeda ya kak. Nanti Siap. pada saat Piala Dunia kita lawan ini Oke, ya. Siap. Bukan sekutu ya. Ini boleh disebut ini stadion paling menyeramkan. Stadion Mato Angin Makassar. Mato Angin Makassar. itu pada saat lawan PSN. PSM. Persipura lawan PSM. Kenapa itu kak? Itu penontonnya banyak. Padahal ini ada di luar ya, Di luar. bukan di dalam ini ya. Oke. Kemudian ini masih tahu apa nih kak? Lawan terberat. Berat. Persib Bandung. Bandung. Siapa yang paling menurut kakak di tim itu yang menurut kakak berat sekali? Sebagai seorang pemain menilai ini pemain ini nih salah, kalau kok mati nih. Ini yang harus salah ini, karena kayak tadi di timnas kakak Boas yang dianggap oleh Singapura berat. Paling dulu ada Sinaga. Sinaga ya? Ferdinand di Persib Bandung. Persib Bandung. Karena Di apa tuh timnas kak? juga. Karena apa tuh kakak merasa dia berat? Dia salah satu striker terbaik di Indonesia juga di timnas. Dan ketempo games selesai. Gimana kak? Siap. Deg-degan kak main games Lumayan itu? juga. Lumayan ya? Lumayan. Padahal berarti nih pikir tokoh siapa nih kalau sebut Iya, Papua nih betul. ya? Kayak banyak, tapi apakah saya harus pilih keluarga Benar, saya? Tapi kenapa saya sangat tersanjung saat kakak sebut kakak punya anak? Siap. Apakah karena sudah terbawa saya adalah pemain sepak bola, akhirnya sapo anak
Siapa tadi kan namanya? Dolfi. Dolfi. Buat semua yang nonton Sobat Noken ingat Dolfi Salosa. Dicatat dalam beberapa Dicatat tahun ke dalam depan. beberapa tahun ke depan. Siap. Sebagai pemain sepak bola sudah Siap. memberikan anak Ya. tersebut Dia nanti dunia. bulan tanggal 11 ke Austria training di sana. Oh wow. Dari PFA Freeport. Oh, sekolah sepak bolanya Freeport ya? Iya. Igaga loh Kak, berarti sudah ada bibit-bibit baru yang terdengar sekarang. Siap. Dolfi Salosa. Teman-teman Sobat Noken jangan lupa untuk menantikan. Siap. Dolfi akan jadi sama seperti Amin, dia amin. punya bapak dan bapak adik. Harus lewat. Harus lebih ya? Ya, harus Mantap. Pesan kakak untuk pemain muda untuk bisa ke timnas atau klub bola di Indonesia. Seperti kayak Dolfi lagi persiapan atau teman-temannya Dolfi dan kita punya pemain muda Ya. di dunia sepak bola. Ya, pesan buat anak-anak muda, berlatih yang giat, serius, tekuni apa yang mau dijalankan, dan yang berikut jangan cepat puas kalau setelah berhasil di satu event turnamen apa, jangan langsung bangga diri, tapi terus belajar karena perjalanan masih panjang. Di Piala Dunia di TVRI menurut kakak pendapatnya, karena tadi kakak baru spill toh. Siap. Waktu masa kecil nonton Piala Dunia sama juga, masih di TVRI tapi hitam putih ya. Ya, Terus sekarang kakak punya pendapat bagaimana akhirnya TVRI kembali menyiarkan Piala Dunia? kalau menurut saya untuk TVRI ini kan masyarakat bisa terjangkau. Oke. Yang paling rendah pasti terjangkau, tapi kalau di televisi swasta kan ada yang tidak mencapai kecukupan untuk bisa menonton. Jadi menarik atau Menarik sekali. akhirnya mengingat kembali bagaimana Masa tim kecil kebanggaan Argentina ya pada saat itu ya. Siap. Di 86. 86. Mantap ya. Siap. Keren sekali akhirnya kakak punya pengalaman kembali nonton yang dari abu-abu ke warna. Berwarna. Jadi Di TVRI. sekarang sudah bisa nonton baju nih dia pewarna apa di tengah lapangan. Siap. Di tahun yang itu belum soalnya ya. Kakak boleh kasih ajakan buat seluruh para pencinta sepak bola untuk bisa nonton Piala Dunia di TVRI. Baik bagi seluruh pencinta bola di tanah Papua dan seluruh Indonesia, saya mengajak untuk kita semua nonton sepak bola Piala Dunia hanya di TVRI. Yeay, hanya di TVRI. Jangan ganti channel ya. Terakhir Kak dari saya, satu saja kata, satu kalimat deh boleh. Satu kalimat yang paling penting sebagai kakak Ortisan Salosa. Satu kali, silakan dipikir Kak waktu Anda 3 detik dari sekarang. Boleh dipikir satu kalimat sebagai seorang Ortisan Salosa. Ya baik, kalau saya tetap jadi pribadi saya, tetap saling menyapa dengan seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua, karena saya ada bagian dari tanah Papua. Saya adalah bagian dari tanah Papua. Terima kasih banyak Kakak Ortisan. Sama-sama. Tidak terasa ya Kak, kita Siap. sudah hampir 30 juta jam bersama-sama. Saya juga berharap cepat selesai. Bagaimana ini ya? Terima kasih banyak karena Siap. Kakak sudah Sama-sama. meluangkan waktu bagi cerita, bagi pengalaman, dan ada impian-impian yang Siap. dikasih buat seluruh pemain sepak bola yang akhirnya mau main di timnas atau yang punya angan-angan main di beberapa klub Indonesia ya. Dan buat seluruh pemain tim sepak bola, jangan lupa untuk terus mengingat apa yang dikatakan oleh Kakak Ortisan. Siap. Terima kasih karena sudah bersedia hadir di podcast Noken, ngobrol keren. Siap. Nanti kita menantikan banyak pemain-pemain muda sepak bola lagi yang Amin, bisa amin. ada di sini Siap. bersama Kakak Ortisan atau akan lebih skillnya lagi daripada Kakak Lebih, Ortisan. iya. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Senang berjumpa dengan Kakak. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kakak Ortisan. Thank you. Kakak boleh lantai.